Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajarannya disampaikan secara variatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah, larangan, dan ada juga yang dimodifikasi dalam bentuk deskripsi kisah-kisah yang mengandung ibrah, yang dikenal dengan istilah ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian atau adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya. Pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulus kepada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam dan seisinya, karena dari sanalah Allah menunjukkan kebesarannya kepada para makhluknya dalam firman berikut ini, yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Ayat di atas mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan nadar atau intidar. Hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekedar, bukan hanya melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Dengan demikian akan tampak lebih jelas jika kita ikuti teguran-teguran Allah dalam surat Agosiyah ayat 17-20. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Quran Surat Agosiyah ayat 17-20. Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang iptek pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca ayat Allah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan garis besar, sebab dalam kitab suci sendiri alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah mengenai Sang Pencipta dan menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Segala sesuatu, napas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi terkecil, semuanya adalah ayat-ayat Allah, dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuannya. Menaati hukum-hukumnya, menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras individu. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Beberapa masalah
contoh lain yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia merenungkannya dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah di alam semesta ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 10 sampai 17, yaitu Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan dia menundukkan pula apa yang dia diciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat An-Nahl ayat 10-17. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut di atas, Allah mengajak orang-orang yang berakal agar memikirkan hal-hal yang bisa diabaikan orang lain, atau yang biasa dikatakan sebagai hasil evolusi, kebetulan, atau keajaiban alam belaka. Sebagaimana kita lihat dalam ayat tersebut, orang-orang yang berakal melihat ayat-ayat Allah dan berusaha untuk memahami ilmu, kekuasaan dan kreasi seninya yang tak terhingga dengan mengingat dan merenungkan hal-hal tersebut. Sebab ilmu Allah tak terbatas dan ciptaannya sempurna tanpa cacat. Bagi orang yang berakal, segala sesuatu di sekeliling mereka adalah ayat-ayat tanda atau penciptaan oleh Allah. Dengan demikian, keberhasilan suatu teknologi bergantung pada kemampuan manusia untuk memilih kondisi yang mendorong alam untuk bertindak seperti yang diinginkannya. Dan sudah barang tentu, tingkah laku alam dikendalikan oleh sunatullah yang mengatur bagaimana alam harus berkelakuan pada kondisi tersebut, karena ia tidak dapat berbuat lain. Hal ini Allah berfirman, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan ditundukkan al-Khaliq bagi umat manusia dengan sains yang diterapkan dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalnya dengan menggunakan pikirannya. Penalaran tentang bagaimana dan mengapa yang menyangkut proses-proses di langit itu menyebabkan timbulnya cabang baru dalam sains yang dinamakan astrofisika, yang bersama-sama dengan astronomi membentuk konsep-konsep kosmologi. Meskipun ilmu pengetahuan kealaman ini tumbuh sebagai akibat dari konsep kosmologi yang berkembang dalam sains, itu sama dengan terdapat dalam Al-Quran. Sebab obor sains telah beralih kepada para cendekiawan non-muslim. Sehingga sejak itu, sains tumbuh dalam kerangka acuan budaya, mental, dan spiritual yang bukan Islam, yang memiliki nilai-nilai tidak Islam. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal.
yaitu ayat kauliyah, dan jalur non-formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu mengurai berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut ayat-ayat kauniyah. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah dikotomi, memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Sekalipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, maka ilmu pengetahuan dengan wahyu tidak mungkin berlawanan. Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat kauliyah atau Al-Quran maupun kauniyah, fenomena alam, adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari Allah. Pada faktanya, sains yang telah proven atau quote selaras dengan Al-Quran seperti tentang peredaran bintang, matahari, dan bumi pada orbitnya. Namun, sains yang masih zoni atau teori kadang bertentangan dengan yang termaklum dalam Al-Quran seperti teori evolusi pada manusia. Dengan demikian, Allah SWT menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama dengan at-thariqah ar-rasmiyah, jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulnya, yang disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah atau tanziliyah. Yang kedua dengan at-tariyah ghairu rasmiyah, yaitu jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini, yaitu baik makhluk hidup maupun yang mati, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat-ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kekuasaan Allah. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seseorang Muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau syarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur ayat 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surat Al-Ankabut ayat 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surat Al-Jumar ayat 5 dan surat An-Naml ayat 28 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Dengan demikian, interkoneksitas antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Hal ini merupakan suatu sunatullah yang terus-menerus tidak terputus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.